Indonesia. Bila diibaratkan menjadi sebuah lingkungan, maka kita akan menjadi lingkungan yang maha luas. Karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 80.000 km garis pantai dan lebih dari 17.000 pulau. Angka tersebut menggambarkan betapa kompleksnya mengelola lingkungan hidup di negeri ini. Terlebih, Indonesia adalah daerah rentan bencana, terletak di jalur cincin api Samudra Pasifik, membuat Indonesia rawan terhadap bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Kondisi geografis tersebut diperparah dengan buruknya cara kita mengelola alam, membuat negeri kita semakin rentan terhadap bencana. Perubahan kondisi lingkungan hidup tersebut terjadi sejak tahun 1980-an, berlangsung masif tanpa perubahan ke arah yang lebih baik. Berbagai tanda dan peringatan telah datang berulang kali. Alam mulai tak seimbang. Padahal, kita telah diingatkan untuk tidak menelantarkan alam. Dalam surat Ar-Rum ayat 41 hingga 42 berbunyi, telah nampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Sudah saatnya berbagai bencana yang silih berganti terjadi akibat kelalaian kita, membuat kita tersadar dan segera mengubah perilaku dalam mengelola alam. Kendati untuk menjaga keseimbangan tersebut dibutuhkan energi yang sangat besar dalam bentuk partisipasi kita sebagai masyarakat. Pemerintah terus mendorong agar kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat selaras dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Hal itu sesuai dengan visi dan misi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Aceh. Sementara, misi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Aceh tahun 2013 hingga 2017 adalah pentingnya menjaga air, bumi, keanekaragaman hayati dan pesisir menjadi fokus program dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Aceh di tahun 2014 ini. Dengan tagline Raise Your Voice, Not the Sea Level, tema Hari Lingkungan Hidup ini berisi cetusan Satukan Langkah, Lindungi Ekosistem Pesisir dari Dampak Perubahan Iklim. (5 Juni) bukan hanya sekedar menjadi tanggal bagi kita yang telah meminjam bumi sebagai tempat tinggal. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk menggugah kembali semangat peduli terhadap lingkungan yang semakin memprihatinkan. Hari Lingkungan Hidup Sedunia awalnya dicetuskan pada tahun 1972 oleh Gellert Nelson, seorang senator di Amerika Serikat yang prihatin atas kotor dan tercemarnya bumi akibat ulah manusia. Bersama lembaga masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup, mereka mempelopori 1 hari bagi usaha penyelamatan bumi dari kerusakan. Dari konferensi PBB mengenai lingkungan yang diselenggarakan pada 5 Juni 1972 di Stockholm, Swedia, akhirnya 5 Juni tersebut ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Di Aceh, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ditandai dengan berbagai kegiatan. Salah satunya yang dilaksanakan oleh Bapedal Aceh yang menggelar berbagai rangkaian kegiatan kampanye peduli lingkungan. Salah satunya dengan mengadakan pemilihan Duta Lingkungan tingkat Provinsi Aceh 2014 untuk ketiga kalinya.
Pemilihan ini diikuti oleh 15 pasang calon duta lingkungan setingkat SMA dari kabupaten dan kota di Aceh. Duta lingkungan terpilih diharapkan dapat menjadi ambasador penggerak kesadaran menjaga lingkungan bagi generasi muda. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan di Banda Aceh pada 6 hingga 9 Juni 2014. Kegiatan lingkungan pertama para calon duta lingkungan ini adalah mengunjungi hutan kota di daerah Tibang, Banda Aceh. Kemudian, para peserta calon duta lingkungan menuju Sekolah Penerima Penghargaan Adiwiyata, SMA Negeri 3 Banda Aceh. Diterima langsung oleh kepala sekolah, pihak sekolah menceritakan berbagai hal mengenai keterlibatan sekolah dalam menggerakkan program peduli lingkungan. Para calon peserta duta lingkungan Aceh juga melakukan kegiatan penanaman pohon di Taman Edukasi di kawasan Asonangro, Banda Aceh. Selanjutnya, peserta calon duta lingkungan Aceh juga melakukan aksi simpatik, yaitu pembersihan pantai dari sampah. Dan tibalah waktu yang ditunggu, acara puncak kegiatan Duta Lingkungan Aceh 2014 di Museum Tsunami Aceh. Pemilihan Duta Lingkungan Aceh telah mendapatkan hasilnya. Sri Ramadana, Duta Lingkungan dari Kabupaten Aceh Tamiang, dan Muhammad Harith, Duta Lingkungan dari Kota Banda Aceh, berhasil menjadi Duta Lingkungan Aceh 2014. Disusul oleh Cut Nada Nabila, Duta Lingkungan dari Kota Banda Aceh, dan Muhajir, Duta Lingkungan dari Kabupaten Aceh Timur sebagai runner-up 1. Serta Miftah Septianingsih, Duta Lingkungan dari Kabupaten Aceh Timur, dan Faiz Hafiz, Duta Lingkungan dari Kabupaten Aceh Tamiang sebagai runner-up 2. Apa yang akan mereka lakukan setelah ini? Kalau ide original saya coba akan nanti aplikasikan di dalam kelas. Itu kita stop untuk pembelian botol minuman yang berbotol plastik. Jadi kita akan coba untuk bawa tempat makanan dan minuman dari rumah yang sifatnya bisa kita pakai beberapa kali, dan kita akan coba letakkan dispenser di setiap kelas. Jadi setiap kali mereka minuman sudah habis, mereka bisa isi ulang dari dispenser. Jadi menghemat mengurangi sampah plastik yang memang susah terurai. Yang pertama, lebih menerapkan pendidikan lingkungan hidup di generasi muda seusia dini. Jadi pertama itu kan kita membentuk karakter mereka yang cinta lingkungan. Tanpa mereka sadar dan cinta lingkungan, mereka juga nggak akan bisa tergerak untuk menjalankan program yang diinginkan. Jadi lebih ke situ pertama. Lalu yang kedua, saya ingin menggerakkan juga mempelopori aksi-aksi nyata dari generasi muda, terutama untuk membuat komunitas dan forum terbuka bagi generasi muda agar fokus terhadap ekonomi pesisir, karena ekonomi pesisir menjadi salah satu supply terbesar bagi Indonesia. Para peserta pemilihan Duta Lingkungan juga diundang untuk mengikuti upacara memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 9 Juni 2014 bertempat di kantor Gubernur Aceh. Menanam dan memelihara pohon, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, serta menerapkan konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle. Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan piala dan pemberian penghargaan kepada lembaga yang peduli terhadap lingkungan oleh Gubernur Aceh yang diwakili oleh Asisten 3 Sekda Aceh. Ini sebenarnya namanya juga Duta Embassy, jadi dia memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa dengan ada pemilihan duta ini, itu memberikan motivasi kepada masyarakat tingkat kabupaten kota. Mereka akan mempelajari bagaimana tentang lingkungan,
mereka juga bisa menerjemahkan arti daripada lingkungan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya di mana mereka berasal. Dan ini terus-menerus akan memberikan suatu edukasi tentang lingkungan supaya ini akan lebih baik dan lebih merata tentang apa itu lingkungan yang sebenarnya. Sehingga lingkungan ini akan bisa diresapi dan bisa dinikmati oleh semua orang dalam hal kehidupan ini yang akan lebih baik. Tidak hanya rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, berbagai program lainnya juga telah dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Aceh pada tahun 2014 ini dalam rangka melindungi bumi dari kerusakan. Salah satunya adalah rangkaian kegiatan memperingati Hari Air dan Hari Bumi yang dilaksanakan pada April 2014 lalu. Ya, program Bapedal Aceh sebenarnya sudah banyak yang kita lakukan baik di awal tahun sampai saat ini. Hari ini adalah salah satu program yang dimana kita adalah Hari Bumi, yang dimana Hari Bumi ini adalah satu momen yang sangat-sangat besar dan sangat penting. Bahkan seluruh dunia orang juga melakukan hal yang sama. Di seluruh pelosok dunia, Hari Bumi adalah salah satu hari yang memang diperingati setiap tahun dari seluruh dunia. Kita di Bapedal Aceh salah satu program yang memang ini hari yang telah kita lakukan bersama dengan Pemda Aceh Besar. Pada tahun ini kita pusatkan kegiatan ada di Kabupaten Aceh Besar, tepatnya di Tahura, di UPTD Dinas Kehutanan di Aceh Besar. Pada peringatan Hari Bumi tersebut, berbagai pihak terkait secara bersama-sama melakukan penanaman berbagai jenis pohon yang bertujuan secara simbolis meningkatkan peran serta masyarakat untuk menghidupkan semangat kembali menyejukkan bumi. Karena satu pohon dapat menghidupi dua manusia, itulah adagium yang selama ini kita kenal dan patut diteladani. Pada waktu yang hampir bersamaan, dilaksanakan pula kegiatan pembersihan sumber air di pedalaman Taman Hutan Rakyat Pocut Merah Intan di Aceh Besar. Di Taman Hutan Rakyat, sebuah miniatur hutan alam yang dikelola oleh Dinas Kehutanan seluas 6.300 hektar dan dilintasi oleh jalan lintas Sumatera yang membagi Selawah Inong dan Selawah Agam. Sebuah kelompok masyarakat cinta lingkungan menyusuri hutan basah di areal hutan lindung Selawah untuk membersihkan sumber air yang telah dibangun sejak era pendudukan Belanda pada tahun 1937. Sumber air ini adalah untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat sekitar. Perjalanan menyusuri hutan lebat mendaki dan terjal disertai hujan tidak menyurutkan niat untuk menuju sumber air yang berjarak 2 jam perjalanan ini. Masalah terbesar bagi masyarakat urban yang tinggal di perkotaan adalah bertambahnya volume kendaraan. Pertambahan ini tentu berdampak pada polusi dari emisi gas buang kendaraan mereka. Terlebih bila pemilik kendaraan tidak rutin melakukan pengecekan gas buang tersebut dan memperbaikinya. Emisi gas buang adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin, pembakaran dalam dan pembakaran luar. Sisa hasil pembakaran tersebut berupa air atau H2O, gas CO atau disebut juga karbon monoksida yang beracun, karbon dioksida yang merupakan gas rumah kaca, senyawa nitrogen oksida, dan senyawa hidrat arang sebagai akibat ketidaksempurnaan proses pembakaran serta partikel lepas. Bila emisi gas buang tidak dikontrol, maka dampak lebih lanjut yang terjadi adalah pengaruh buruk bagi kesehatan masyarakat yang menghuni kota tersebut. Memandang pentingnya hal ini, Bapedal Aceh dibantu oleh lembaga terkait melakukan pengecekan emisi gas buang gratis untuk masyarakat yang dilaksanakan di beberapa titik ruas lalu lintas di kota Banda Aceh. Pada nantinya, tim pengecekan akan memberikan rekomendasi apakah emisi gas buang berada pada batas aman atau tidak aman sehingga harus diperbaiki.
kualitas udara, Bapak Ibu sekalian mungkin tahu bahwa kualitas udara di Aceh saat ini cukup baik. Karena salah satu faktor adalah memang Aceh juga salah satu daerah yang memang kita punya basis kehutanan yang ada di Aceh. Tapi beberapa waktu yang lalu dan secara rutin juga setiap tahun kita lakukan dengan bekerjasama dengan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa di Provinsi Aceh ada beberapa titik yang dilakukan dengan pemantauan kualitas udara. Itu memberikan indikasi bahwa yang banyak terjadi akibat dari kendaraan bermotor. Dan ini tentunya kendaraan bermotor ini yang selama ini memberikan kontribusi yang terbanyak adalah dari dua kegiatan. Yang pertama adalah pemakaian solar, yang kedua adalah pemakaian bensin. Dan ini dari hasil statistik yang kami lakukan bahwa 15% penggunaan kendaraan bermotor ini berindikasi bahwa kendaraannya memang kurang layak untuk dioperasikan sehingga memberikan dampak yang kurang bagus. Selain pemantauan kualitas udara, Bapedal Aceh juga melakukan kegiatan tak kalah penting, yaitu pemantauan kualitas air. Pencemaran air saat ini menjadi isu yang hangat dibicarakan di Aceh, yang kerap menjadi tajuk utama berbagai media. Sungai-sungai yang hari ini menjadi kewajiban daripada pemantauan kualitas air terus dilakukan, dan kita juga akan harus mengetahui ada beberapa titik yang memang memberi indikasi bahwa adanya pencemaran, sehingga akan memberikan hasil apapun kita harus segera kita ketahui, dan secara berkala kita juga melakukan ada sungai-sungai baik di Pantai Barat, Pantai Timur, ya aliran tengah, sehingga semua sungai yang ada yang kita menjadi pantauan kita secara berkala dan menjadi kewajiban daripada pemerintah Aceh menjadi terjawab, sehingga persoalan-persoalan limbah adanya dari kegiatan-kegiatan apakah akibat daripada pabrik kelapa sawit ataupun pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan pertambangan atau kegiatan rumah tangga, semua akan kita pantau, dan sekiranya ada hal yang kita khawatirkan segera kita akan respon. Di antara beragam kegiatan dalam hal lingkungan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Aceh juga memiliki unit laboratorium dalam rangka menunjang berbagai kegiatan penelitian lingkungan. Oleh karena itu, menjadikan laboratorium Bapedal Aceh menjadi representatif dan dapat membantu berbagai pihak memberikan hasil dan data akurat tentang kondisi lingkungan adalah salah satu tujuan Bapedal Aceh tahun ini. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah laboratorium yang terakreditasi. Kegiatan akreditasi lab ini telah berlangsung di sela-sela berbagai kegiatan Bapedal Aceh. Mengenai kegiatan kepada anak didik, Bapedal Aceh melengkapinya dengan mengundang puluhan perwakilan siswa-siswi sekolah dari berbagai tingkatan secara rutin untuk diperkenalkan beragam keanekaragaman hayati yang bertujuan menciptakan generasi berwawasan lingkungan. Dipandu oleh seorang narasumber yang paham mengenai aneka jenis tumbuhan dan satwa yang ada, siswa-siswi ini diajak berkeliling hutan kota Tibang, Banda Aceh. Hutan kota Tibang yang sebelumnya merupakan lahan rawa ini disulap menjadi sebuah hutan dengan berbagai macam tumbuhan. Ada 150 jenis pepohonan yang ada di hutan kota dengan jumlah total tanaman saat ini mencapai 3.500 pohon, termasuk tanaman buah dan tanaman langka. Hutan ini memiliki konsep ekowisata yang bermanfaat bagi masyarakat kota Banda Aceh dan memiliki fasilitas seperti jembatan, jalan pejalan kaki, jembatan tajuk pohon atau rem canopy trail, jembatan atas bakau atau mangrove boardwalk, area pepohonan,
kolam bakau, dan pembibitan ikan. Juga ada taman tematik dan taman kontemplasi. Kegiatan kita hari ini adalah bekerja sama dengan Bapedal, invitasi anak-anak ya, dan meliputi 100 orang siswa yang rangka untuk memperingati Hari Keanekaragaman Hayati sedunia. Dari sejak kecil dia sudah ditanam bahwa lingkungan kebersihan ini adalah bahagian daripada kehidupan kita. Sehingga ini akan tertanam sampai dia menjadi dewasa, sehingga akan merubah perilaku dia dalam tindakan sehari-hari. Inilah yang kita harapkan bersama, sehingga bahagian lingkungan adalah bahagian daripada kehidupan kita. Pada hari ini, saya sangat senang sekali telah diundang ke hutan kota bersama teman-teman saya, agar bisa melihat banyak-banyak tanaman, bunga, dan keindahan lain yang ada di hutan kota. Aceh dikenal sebagai negeri pesisir. Suku mayoritas yang mendiami negeri yang pada masa lampau dijuluki negeri si ujung nyiru, sesuai bentuknya yang lancip berada di ujung Indonesia. Aceh adalah negeri bahari yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada hasil laut dan tinggal di pesisir. Oleh karena itu, pentingnya menjaga ekosistem pantai tak hanya dianggap sebagai pajangan sebatas slogan. Sesuai tema Hari Lingkungan Hidup 2014, perlindungan ekosistem pesisir, kegiatan seperti penanaman pohon menjadi fokus program Bapedal Aceh tahun ini. Dalam berbagai forum rapat koordinasi, usulan ini selalu mengemuka. Pesisir sebagaimana diketahui, panjang pantai pesisir Aceh dari ujung barat sampai ke timur itu tidak kurang dari 1.666 km panjangnya. Dan pantai kita setelah pasca tsunami kita sudah mulai kita recovery kembali, kita perbaiki, dan kami juga dari pihak Bapedal telah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan menanam kembali pohon-pohon yang memang semestinya harus ada, apakah itu bakau, apakah itu cemara, atau pohon-pohon yang lain yang memang sifatnya dalam rangka melindungi daripada kawasan pesisir kita, sehingga kawasan pesisir dan habitat daripada kehidupan menjadi alami kembali sebagaimana mestinya sebelum tsunami. Dan inilah menjadi komitmen kita bagaimana Provinsi Aceh harus lebih baik kondisi ke depan daripada apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, Bapedal Aceh secara rutin pula melakukan perlindungan ekosistem pesisir dengan menanam ratusan pohon untuk menghijaukan dan menyejukkan pesisir Aceh. Selain berguna untuk perlindungan ekosistem, juga memperindah pesisir Aceh dalam rangka kebutuhan di sektor pariwisata. Apa harapan dari segala hal yang telah dilakukan untuk kelestarian lingkungan yang berkelanjutan? Tidak ada lain adalah bagaimana yang pertama adalah masalah lingkungan kita menjadi tumpuan kita semuanya. Saya rasa hidup ini tentunya harus lebih baik dan lebih berkualitas, tentunya dengan lingkungan yang baik. Kita juga sudah punya kanun tentang lingkungan hidup Provinsi Aceh. Kita juga punya undang-undang tentang lingkungan hidup di tingkat nasional. Semua telah tercover sebagai payung hukum dalam rangka menjaga kelestarian hidup ini menjadi bahagian dari kita yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Saya kira semua orang berhak menikmati lingkungan hidup yang baik, yang layak. Siapapun yang hidup di dalam bumi Indonesia ini menjadi kewajiban. Mereka adalah hak mereka dan harus dilindungi. Dan tentunya
hak-hak inilah yang perlu kita jaga bagaimana sehingga lingkungan ini menjadi lestari dan bisa kita nikmati, anak kita, cucu kita semua menjadi lestari, bahwa lingkungan yang baik memberi harapan yang baik, tentu kehidupan yang baik, tentu saja memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Semoga apa yang telah disampaikan terkait pentingnya menjaga lingkungan menyadarkan kita bahwa pelestarian lingkungan tidak cukup dilaksanakan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan sebagai insan yang mendiami alam dan lingkungan ini. Oleh karena itu, mari apa yang telah dilakukan oleh Bapedal Aceh selama ini kita lanjutkan. Kita hijaukan bentala, lestarikan flora, lindungi satwa, dan jaga alam, agar kita dapat tetap bersanding, hidup bersama ekosistem yang lain, yang telah meminjam langit bumi ini sebagai atap untuk dihuni saling berdampingan.